Wasu'al, minta-minta. Nah, ini hati-hati. Minta-minta nih fakir di dunia, fakir di akhirat. Bukan di dunia dia fakir. Penyebab kefakiran bukan di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Agak digerogoti badannya. Di akhirat kali. Sampai tinggal tulang wong yang sering minta-minta ini. Tapi pecahnya wong yang sering minta-minta ini di dunia kayo dia. Eca-eca miskin. Tapi nyatanya kayo. Berapa kali wong yang ada wongnya Chan. Nggak boleh juga minta rokok. Nah, minta rokok itu di mana-mana minta, ya, padahal punya dewe ada. Alhamdulillahi ala ni'amil dharra wa alihi tatra salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-maqsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adzakirin Allah katsiran fis sirri wal jahra. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha fitul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaqatul arwah wa hidayah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati, yang kami ta'zimi keluarga besar almarhum ila rahmatil qayyum Haji Kurdi Ahmad Kurdi Syamsul bin Haji Masabus Yusuf Effendi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan kuburan beliau, memberikan rahmat, nikmat kepada beliau, ampunan dosa, diangkatnya derajat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarganya insya Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dipermudah segala urusan. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki, dipermudah segala urusan, disehatkan badan jasmani rohani, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis yang saat ini kita berada di dalamnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala majlis yang makmur, majlis yang jaya, majlis yang banyak menambah keberkahan manfaat. Kita yang berada di dalamnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu tersebut, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majlis yang baik bersama orang-orang yang baik. Insyaallah dikumpulkan bersama orang yang paling baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam yang mulia ini, di jadwal kita majlis malam ini, kita kembali ke dalam membahas yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sekarang alhamdulillah saya pilih perihal yang berkaitan dengan adab ataupun perkara-perkara yang bisa menarik rezeki, perkara-perkara yang bisa membuat kita ini rezekinya lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang menyebabkan kefakiran. Lawan katanya yang menyebabkan apa? Fakir. Dalam artian apa? Kalau kita hindari ini masalah, kalau kita hindari ini perilaku, insya Allah rezeki kita lancar, rezeki kita berkah. Tapi kalau seandainya dilakukan, inilah penyebab daripada kefakiran. Nah, mungkin perkara-perkara remeh juga terdapat di dalamnya, ternyata itu penyebab kefakiran. Di sini disebutkan bahwasanya penyebab kefakiran di antara lain adalah apa yang paling utama? Irtikabuz dzam, melakukan dosa. Melakukan dosa ini hati-hati. Melakukan dosa ini perihal yang sangat harus kita jauhi. Ini sabab pertama kali yang menyebabkan kita ini apa? Fakir. Seret rezekinya gara-gara apa? Maksiat, ngelakukan makanya berdoa nak minta kayu, berdoa nak minta rezekinya lancar, berdoa nak minta rezekinya berkah, tapi masih maksiat, tapi masih melakukan dosa. Mana
susah, rezekinya seret. Dan banyak maksiat itu banyak. Maksiat itu bisa terjadi timbul daripada lisan, mulut. Bisa timbul daripada mata. Bisa timbul daripada denger gibah, ngomongin wong kita denger segala macem, nyari tahu ngopeng. Tidak boleh. Maksiat dari mana? Dari tangan pacak, dari kaki pacak, dari kemaluan pacak, dari pikiran pacak, dari hati pun timbul maksiat. Banyak jalan-jalan itu. Makanya apa? Kita hindari maksiat semampu mungkin. Karena apa? Itulah sebab pertama kali daripada rezeki. Yang membuat rezeki kita seret. Membuat timbulnya apa? Kefakiran. Dan banyak lagi. Mungkin perkara-perkara yang remeh yang menyebabkan kefakiran apa? Di antara lain tedok dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berbusana. Ini perilaku yang tidak baik juga. Perilaku yang tidak baik. Jangan males, habis macam itu udah kalau pakai baju. Tidak. Itu nyebab kefakiran. Menyebabkan kefakiran. Mungkin remeh, tapi itu kita harus jalankan. Apalagi wal baulu uryanan, buang air kecil dalam keadaan tidak berbusana juga. Makanya apa? Wong-wong dulu itu ngajarkan hal yang baik. Ternyata mandi, walaupun di dalam kamar mandi pakai apa? Bahasa kita tuh telasan. Nah itu baik, itu ajaran. Ternyata memang mandi dan segala macam walaupun di tempat yang tertutup kita pun harus nutup ngapo. Karena di dalam itu banyak jin. Makanya kita disuruh apa? Ketika membuka pakaian baca doa itu masuk kamar mandi, buka baju, ada lagi pakaiannya. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau yang tadi masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Kalau pas istinja doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Buka baju dulu. Nah, buka pakaian itu ada doanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa. Jadi, melakukan hal-hal tersebut juga kalau pacak diusahakan dalam keadaan tanpa busana. Makan dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub. Tahu junub? Kita punya hadas besar. Habis bersenggama sama bini atau habis keluar mani. Biar jelas. Kita disunnahkan apa kalau males mandi? Kan sudah pernah dijelaskan di dalam bab mandi kemarin. Kenapa? Karena kalau dilakukan itu salah satu penyebab kefakiran. Apalagi wal aklu muttaqian. Makan bersandar. Makan dalam keadaan bersandar. Biasanya macam ini. Banyak gaya. Ngapo? Itu juga menyebabkan kefakiran. Sebenarnya kalau kita nak telusuri apa hubungannya dengan kefakiran? Alasan-alasan ini, perilaku-perilaku ini, kalau dikerjakan kok larinya menyebabkan kefakiran. Makanya itulah tadi, kalau kita tidak bisa menemukan hikmahnya, maka kita ikuti baik. Tidak usah nak dapat dulu baru kita nak kerja. Kalau dapat berarti tidak usah lah, tidak masuk akal. Nah, paham? Lah itu. Apalagi wattahawun bisukutil maidah. Nyantai, nganggap remeh jatuhnya anggota piring, benda-benda nyampah, tidak dibiarkan, tidak diberesin, itu juga menyebabkan kefakiran. Paham nggak kira-kira? Rumah berserakan, sampah di mano-mano, didiamkan baik, tidak dibersihkan, rumah jarang disapu, debu di mana-mana ditalak itu juga menyebabkan kefakiran. Kalau kita telusuri berarti kita tidak menikmati tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada
kita. Gara-gara kita tidak mensyukuri nikmat, maka seretlah rezeki kita. Kalau kita nak telusuri, kita diberikan nikmat cukup oleh Allah, diberikan barang, diberikan benda, diberikan rumah, diberikan tempat yang layak untuk ditinggali, tapi kita tidak kita rawat. Perkara tidak merawat, perkara yang kita tidak rawat, benda-benda yang kita miliki itu, namanya kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah beri. Lah ini ternyata dari sini, karena kita tidak mensyukuri nikmat, maka larinya seret rezeki kita. Sebablah timbullah penyebab apa? Kefakiran gara-gara melakukan hal tadi. Paham? Kalau ada benda-benda nyampak, langsunglah beresi. Piring pecah, gelas pecah, misalkan nyampak berserakan barang di mana-mana, kotoran, diberesi, dibersihkan. Niatkan apa? Kita mensyukuri nikmat yang telah Allah beri. Makanya apa? Nyapu itu penyebab kekayaan. Nyapu, bersih ke. Di dalam salah satu kitab juga dijelaskan, nyapu itu jangan malam-malam hari, tapi pagi hari, ba'da subuh, waktu duha, bersih-bersih rumah, itu bagus itu. Istri-istri kita itu yang bersih-bersih, gara-gara itulah mungkin rezeki kita lancar. Tuh. Mungkin ini perkara yang remeh, tapi kita harus lakukan ini. Apalagi di sini banyak sebenarnya menyapu rumah di malam hari. Nah, ini ada juga menyapu rumah di malam hari, tidak boleh juga, tidak bagus, karena menyebabkan kefakiran. Apalagi bil mindil. Mindil ini sapu tangan. Sapu tangan itu layaknya digunakan untuk apa? Sapu tangan. Tahu sapu tangan? Bukan sarung tangan, beda lagi cerita. Sapu tangan biasanya untuk gai kan, biasanya untuk kotoran-kotoran sedikit yang ada di wajah kan. Tapi digunakan bersih ke lantai, digunakan bersih ke dinding, menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Nah, ini pun tidak baik. Paham tidak sampai sini? Lalu apa lagi? Di sini wal masyu quddamal masyayikh. Berjalan di hadapan guru, ini termasuk dicontohkan. Berjalan, apalagi bertantang tenteng depan guru. Lawar siwur, tanpa ada sopan santunnya sama sekali. Ini pun contoh daripada penyebab kefakiran. Nah, apa larinya? Dia tidak menghormati guru. Seret rezeki. Tidak menghormati wong yang harus dihormati, bukan minta dihormati, Ustaz Iya. Lalu apa lagi? Di sini contoh selanjutnya apa? Wanidaul walidaini bismihima. Manggil wong tua pakai nama. No, ini juga nyeret rezeki, nyebab fakir. Nama wong tuanya misalkan siapa? Rudi. Anaknya manggil, "Oi Rudi." Maknya namanya siapa? Misalkan Aisyah, panggil maknya. Aisyah, minta banyu. Manggil maknya dengan manggil namo. Ini dulu perasaan ada adatnya di Palembang nih. Manggil namo, wong tua dipanggil namo. Ini larinya apa? Ida akhlak, ida adat, kata sopan santun. Larinya timbullah sebab kefakiran tadi gara-gara ida kata akhlak. Apalagi wal khilal bikulli khasyabah. Nyela-nyelai gigi. Kan ada khusus untuk nyela-nyelai gigi. Ini tidak sebasingan, apapun yang dia gunakan. Ketemu untuk bisa nyela-nyelai gigi, apa namanya ini? Kalau bahasa kita nih, bukan, dia tahu soal ini bendanya, tahu soal gigi. Kalau kita nganuin, namanya apa? Kita lagi nganui. Ngotil-ngotil itu ada nih bahasa kita tuh kan. Basing lah itulah ya. Kan ada benda khusus untuk itu. Tapi ini tidak. Dia nyela-nyelai gigi dia dengan segala macam benda yang pacak digunakan. Itu pun tidak baik, paham? Ada apa? Nah, ini ada kan? Pipet laju. Ada bungkus yang ujungnya tajam dikit, laju. Bekas koet-koetan itu kadang kan laju. Ini tidak tepat, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Bisa jadi itu kotor dan semacamnya. Apalagi di sini dodok ataupun bersandar
di tengah pintu atau di salah satu pintu. Pernah dengar gitu? Nah, itu menyebabkan ternyata ada di dalam kitab ini, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ini pun akhlak adab. Gak usah duduk tengah-tengah situ. Ada mengatakan tempatnya jin lah, apa nganggu wong intinya. Intinya apa? Nganggu wong duduk tengah-tengah pintu. Ini kayak dikit kau nih tempat wawi. Cek itu. Apalagi, nah di sini disebutkan lagi yang menyebabkan kefakiran adalah wudhu di tempat buang air besar. Wudhu di situ tidak tepat. Intinya nih larinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nyait baju dalam keadaan baju itu sedang dipakai. Ya. Baju nih lagi dipakai. Jahit baju dalam keadaan baju lagi dipakai. Itu pun termasuk penyebabnya juga. Lalu apa? Wa tajfiful wajhi bithaw, ngeringkan muka dengan pakaian. Paham? Ngeringkan muka dengan pakaian. Kan ada deh untuk ngering ke pakai anduk. Ini baju yang lagi dipakai itulah untuk ngering ke baju wajah. Iya dak? Nah, ya benar dak? Nah, itu kan terlalu sering dilakukan itu. Ternyata itu tidak layak. Masuk galau kita ini. Anak juga kena tembak terus ini, kena gocok terus kita ini. Mulai dari sekarang usaha menggunakan sesuatu itu yang memang untuk kegunaannya, jangan menggunakan yang bukan untuk kegunaannya. Right? Ini bukan untuk ngering ke baju ini. Ingus dilap pakai baju. Latu wo masih nih. Iya. Pengganti siwak. Pengganti siwak. Ini ada lagi tapi itu. Tapi itulah tetap lebih tepatnya pakai siwak langsung, ngapain pakai baju, apalagi pakai baju orang lain. Apa itu? Ada memang contohnya. Jadi pakai baju yang kering. Ini kan kering kan, baju tuh kering, ketemunya kering. Jangan kamu gigi lagi basah-basah ludahan kali itu kamu lap-lap dengan baju. Wong yang di samping kamu sholat jijik, kamu ganggu wong, berdosa larinya. Nah, jadi hati-hati kalau nak ngamalkan itu juga. Lalu apa? Di sini wat tahawun fi shalah. Ngeremehkan di dalam sholat itu jelas, jelas itu. Bukan lagi nyebab kekhawatiran, ini dosa dia, azab dari Allah. Langsung apa? Ini Isra'ul khuruj minal masjid ba'da salatil fajri. Bersegera keluar ke masjid setelah sholat fajar. Dalam artian apa? Dia sudah sholat fajar, langsung segera keluar dari masjid tanpa wirid, tanpa apa, langsung suir langsung. Habis sholat, langsung tidak kate wirid, tidak kate zikir, tidak kate berdoa dulu. Nah, itu juga menyebabkan kefakiran. Lalu dan masih banyak lagi. Jadi kita sebutkan galau-galau biar tambah kena gocok. Apalagi bersegera pagi-pagi langsung ke pasar. Nah, masuk ini. Kena ada kamu? Kena kok gocok lagi kamu ini yang ke pasar ya. Maksudnya apa? Bangun tidur mikir dunia sebelum nak tidur mikir bangun tidur tetean mikir dunia. Bahasa Jawanya tuh. Baru bangun sudah mikir dunia. Daging aku. Tidak. Telat aku nih, telat 5 menit. Telat 5 menit. Innalillah. Terlalu mikir ke dunia. Giliran tadi ke masjid besok langsung lagi. Terbalik terbalik. Wal ibta fil ruju'i minhu, dan berlambat-lambat ngerasa nyaman yang di pasar. Padahal pasar itu tempatnya apa? Tempatnya syaitan. Banyak uang tipu menipu di pasar itu. Lah, apalagi di sini saya singkat-singkat yang mungkin yang sering-sering terjadi
Wasu'al, minta-minta. Nah, ini hati-hati. Minta-minta nih fakir di dunia, fakir di akhirat. Bukan di dunia be dia fakir. Penyebab kefakiran bukan di dunia be dia dapat, di akhirat dia dapat. Lagi digerogoti badannya. Di akhirat kali. Sampai tinggal tulang be. Wong yang sering minta-minta ini. Tapi pecahnya wong yang sering minta-minta ini di dunia kayo dia. Eca-eca miskin. Tapi nyatanya kayo. Berapa kali wong yang ada wong nih, Chan. Nggak boleh juga minta rokok. Nah, minta rokok itu di mana-mana minta. Padahal punya dewe ada. Makanya singit be sama wong yang biasa minta-minta ada apa-apa. Niatnya apa? Ngajari dia supaya tak ada lagi macam itu. Uang yang fakir, uang yang minta-minta di dunia ini, yang minta-minta ini banyak sudah ditelusuri. Ternyata yang minta-minta nih kayo dia tuh, banyak duitnya. Coba pikir ke baik kalau sehari dia minta-minta dapat 200.000. Antum penghasilannya sehari bang? Oh tidak ada usah. Uang yang minta-minta itu sehari kalau 200.000 kali ke sebulan berapa? Nah, kayo budak ini minta-minta sudah ganti profesi deh kita. Modal itu? Hah? Modal itu? Bermodal tidak? Cuma modal ini. Modal di mana? Pas di tengah jalan ngelap kacau. Padahal disuruh tidak. Ngelap kacau, maksa minta. Dapat 5.000. 20 mobil sudah 100. Nah, kali ke sebulan. Nah, lemaknya yang minta-minta ini, dia fakir di dunia, fakir di akhirat. Jangan minta-minta. Ingat, itu penyebabnya kefakiran. Lalu apa lagi di sini? Mendoakan buruk kepada anak. Doa buruk kepada di sini dicontohkan alal walid, kepada orang tua. Tidak boleh. Anak ngomong atau doa keburuk, naudzubillah, ada wong tuanya didoa keburuk. Pun terbalik juga, wong tua yang doa keburuk kepada anak itu juga tidak baik. Wa tarku tahmiril awani wa itfa'is siraji bin nafasi. Dan meninggalkan menutup wadah. Kalau malam tuh wadah tuh ditutup, yang terbuka tuh wadahnya ditutup. Apalagi yang ada makanan, jangan terbuka macam itu ditutup. Diusahakan ditutup, atau paling tidak syarat taruh sesuatu yang menyilang di pojok wadah yang ada makanan khususnya. Dan juga apa? Mati ke lampu dengan nafas, mati ke lampu dengan niup. Itu tidak bagus. Makanya kita kadang diajarkan mati ke niup, tidak usah niup. Apa namanya? Kipas ke, tepok ke, mati kan dia kan. Ada guru-guru kita itu, selamat ulang tahun, dia niup lele ini, tidak ada ditiupnya, bukan tapi pakai tangan. Macam ini. Nah, asli, coba jengoklah. Itu memang wong yang ngamalkan ilmu. Ini kita berdebus baik, tidak taunya masuk ini nah. Apa? Menyebabkan fakir, luar biasa. Ini perkara-perkara seperti ini kok larinya ke penyebab fakir. Intinya itu tadi. Gunakan sesuatu memang pada tempatnya. Lakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Lalu di sini juga spesial malam ini biar tahu galau, biar kena bocor galau dengan nasihat-nasihat ini. Apa di sini make sisir dengan sisir yang sudah rusak, yang patah mata itu masih pakai. Pakai wadah yang sudah pecah, piring yang sudah gueng. Piring yang sudah gueng, tokak togi, masih dipakai, itu pun tidak baik, menyebabkan fakir. Nih sisir yang sudah patah pun tidak bisa dipakai, tidak layak dipakai. Ajib luar biasa. Makanya kalau kita melakukan usaha sekarang tinggalkan yang macam itu, udah diperbaiki dah apa? Bukan berarti harus dibuang. Kalau ada piring tokak dikit, ini menyebarkan kefakiran. Kan bisa digunakan untuk lain. Wong kayo itu langsung berarti langsung jadi wong kayo sesaat itulah. Dia habis itu fakir langsung dibuang-buanginnya kalau. Wah, berarti piring aku ditokak lah lo. Lalu apa? Di sini meninggalkan mendoakan baik untuk wong tua. Termasuk juga meninggalkan mendoakan baik untuk wong tua. Berarti yang bisa dipahami kalau kita mendoakan baik untuk orang tua, maka rezeki kita
lancar berkah. Nah, makin kita jauh tidak pernah doakan wong tua, maka rezeki itu seret. Itu yang bisa dipahami dari sini. Ya. Lalu apa lagi? Make celana dalam keadaan berdiri. Nah, kita tuh mau mana pakai celana? Kena kan, kena gocol lagi kan? Nah, make celana tuh adabnya duduk. Oh mana itu? Itulah diusahakan. Nak celana dalam, nak celana apa macamnya? Coba dipraktekkan kaki habis salim. Intinya itu tadi. Ini kita sekarang ini malam ini taklim spesial, belajar santai, belajar dalam keadaan santai. Lalu apa lagi? Di sini tidak boleh pelit untuk diri dia khususnya. Pelit untuk diri dewe. Tadi yang minta-minta rokok tadi itu pelit untuk diri dewe. Untuk diri dewe minta-minta. Tidak. Itu lebih parah daripada uang pelit kepada orang lain. Pelit sama orang lain, sama pelit untuk diri dewe. Itu lebih parah lagi itu. Nah, macam itu. Sengaja dia pakainya kayak sarungnya sederhana, padahal punya duit. Makannya ya Allah sederhana makanannya itu. Padahal punya. Tapi nak disimpan udah tahu lah untuk apa. Ida kata niat nak nyimpen untuk apa udah, tapi nak nyimpen deh. Punya keluarga Ida, bebini belum. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Bapak lah pokoknya kena kalau biarlah. Lah, apa lagi di sini? Berlebih-lebihan juga tidak baik. Berlebih-lebihan juga penyebab kefakiran dan juga malas-malesan pun macam itu. Lah, itu perkara-perkara yang mungkin sekelumit tentang penyebab kefakiran. Lalu apa kiranya untuk lawan katanya? Sebab-sebab apa? Menarik rezeki atau agar rezeki kita ini berkah. Di sini yang paling utama apa? Menegakkan menegakkan sholat. Menegakkan sholat bitta'zimi wal khusyuk, dengan pengagungan dan khusyuk. Itu yang pertama kali. Kalau tadi penyebab fakir yang pertama kali apa? Penyebab fakir melakukan dosa maksiat. Termasuklah meninggalkan sholat, remehkan sholat. Lah, penyebab rezeki kita lancar yang pertama kali apa? Melaksanakan, menjaga sholat dengan khusyuk. Itu tadi. Lalu apa? Sholat duha. Sholat duha ini yang ma'ruf terkenal. Sholat duha itu untuk melancarkan rezeki biar lancar, biar berkah. Lalu membaca surah Waqiah di malam hari, surah Al-Muluk, Al-Muzammil, Al-Laili, Idza Yaghsha, Alam Nashrah. Ada surah-surah yang mungkin khusus untuk melancarkan agar rezeki kita juga berkah. Lalu apa? Hudur masjid qoblal azan. Hadir ke masjid sebelum bukan hadir masjid sudah nak salam. Sudah nak salam, imamnya sudah nak salam, baru masuk masjid, baru nak sholat. Ini apa? Penyebab agar rezeki kita lancar, diberkahi, hadir ke masjid lebih cepat, bahkan sebelum azan. Dan senantiasa atas toharo, atas sesuci. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Apalagi dia setelah wudhu dia sholat sunnah wudhu. Kan ada sholat sunnah wudhu itu habis wudhu, sholat sunnah wudhu. Kalau senantiasa dilakukan luar biasa, insya Allah rezekinya lancar berkah. Macam itu. Lalu apalagi di sini? Di antaranya juga dia tidak ngomong, tidak berbicara perkara-perkara yang dakati gunanya ataupun perkara-perkara yang hubungannya dunia, bisnis lah. Akhirat tidak pernah diomongi, akhirat tidak pernah dipikiri. Ini. Lalu apa? Tidak banyak ngumpul sama betino. Di sini disebutkan wala yaksura mujalasatan nisa illa indal hajah wa alla yatakallam bikalamin lawi. Dia tidak memperbanyak, tidak sering duduk-duduk sama kaum wanita. Dalam artian apa? Tahu dewe kaum wanita itu. Kaum wanita itu kan, bukan wanita, Mbak. Sekarang ini lanang sudah cak betina juga. Iya, maaf ini.
Di sini memang contohnya jangan duduk sama betino menyebabkan kefakiran. Ya cobalah party ke apalah. Ujung-ujungnya duit omongannya tuh. Ujung-ujungnya gibah ngomongi wong. Kan sudah diperhatikan tadi penyebab kefakiran tadi. Nyago telingo daripada maksiat. Ujung-ujungnya nggak gibah, ujung-ujungnya enggak hati yang baik. Kecuali memang majlis taklim kita ngajak betino beda lagi cerita. Dodok sama betino tidak baik. Sekarang lanang sudah cak betino. Ngomongnya lah samo, gibah di mana-mana, ngumpat wong be bacanya bener. Samo be berarti jangan sing duduk sama wong lanang, berarti duduk sama siapa? Lalu apa intinya? Kalau yang membuat kita ini melakukan maksiat tinggalkan, itu baik. Lalu di sini disebutkan lagi bahwasanya tentang melancarkan rezeki. Oh ya sudah beres ini. Ya di antaranya juga ada bacaan-bacaan tentang memperlancar rezeki. Di sini ada bacaan setelah sholat fajar, bacaan setelah sholat duha dan seterusnya. Doa yang penting, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi. Lalu, jam berapa ini? Kita tambah dikit lagi. Tadi sudah kita bahas tentang penyebab kefakiran. Habis itu penyebab itulah sama baik itu. Habis itu menambah agar rezeki kita lancar berkah. Lalu sekarang di sini yang bisa menambah dalam artian apa? Memperpanjang umur agar umur kita panjang. Dalam artian umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lain dia apa di sini yang pertama kali disebutkan banyak berbuat baik. Berbuat baik. Di antaranya ya nak bersedekah, nak apa pokoknya menolong wong. Intinya apa? Nolong wong. Berbuat baik di sini yang lebih tepat apa? Kepada manusia. Kalau kepada Allah sudah wajib itu. Ada fardu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjaga juga ikatan kita kepada manusia dengan berbuat baik, suka tolong menolong. Itu insya Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga meninggalkan gangguan, tidak sering ganggu wong. Habis itu apa? Menghormati guru. Di sini taukir syuyukh, menghormati guru. Kalau tadi kan sudah dibahas, apa? Jalan di hadapan itu penyebab apa? Kefakiran karena tidak kati akhlak. Ini apa? Menghormati guru, umurnya bakal dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang sudah sering kita bahas adalah silaturahmi. Silaturahmi juga ini agar umur kita dipanjangkan, diberkahi intinya. Lalu apa lagi? Ada bacaan-bacaan juga. Lalu dia menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu dengan sunnah-sunnahnya dilakukan galau-galau. Wudhu dengan sunnah-sunnahnya dilakukan, rukunnya dilakukan, dibasuh galau yang wajib dibasuh, yang sunnah juga dilakukan. Ini juga daripada sebab umur kita diberkahi oleh Allah. Membaca Quran. Di sini juga apa? Bukan baca Quran, membaca Quran. Lalu juga menjaga kesehatan, olahraga dan semacamnya itu. Dipikirkan, kesehatan dipikirkan. Makanya salah satu sebab kematian itu kan salah satunya wong banyak mati gara-gara penyakit. Walaupun memang wafat itu memang sudah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada asbab, ada sebab. Salah satunya penyakit. Maka menjaga kesehatan dengan memperbanyak olahraga, pola makan yang sehat dan seterusnya. Jadi dokter nih, paham? Lalu apa lagi di sini disebutkan wala budda ayat ta'lama syai'an minat tib. Dia harus mengetahui yang jadi obat itu apa untuk diri kita. Jangan tidak tahunya yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita lakukan ini seluruhnya yang menjadikan penyakit. Kita harus tahu juga, mengenal perihal tentang obat dari segala itu. Dan apa? Dia di sini
wa yatabarraku bil asaril walidah fit tibbi allati jama'aha al Imam Abdul Abbas. Jadi ada kitabnya nian, kitab tentang At-Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ini apa? Obat ataupun bacoan ataupun memang arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan atau mengkonsumsi makan minum perihal yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, perihal obat, mengobati anggota badan agar anggota badan ini sehat baik jasmani ataupun sehat rohani. Lah itu tadi, itu perihal-perihal yang agar apa umur kita ini dipanjangkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tahap-tahapnya, ada jalannya, ada caranya. Ya, berarti kalau yang membedai itu berarti bikin umur tidak berkah pendek. Dan artinya memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lebih baik lagi kita mengikuti cara-cara ini yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya mungkin ini memang kita yakini insya Allah ini tersambung dengan guru-guru kita terus kepada para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lakukan tadi, kita hindari perkara-perkara yang menyebabkan kefakiran. Kita lakukan perkara-perkara yang menarik rezeki, biar rezeki kita berkah. Kita lakukan perkara-perkara yang menambahkan umur, dalam keadaan umur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ini semua, untuk mengamalkan ini semua, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diridai oleh Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini baik yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa anana asrafna la narda asrafna fatur alaina tawbah tasil awbah wassir lana al-awrati wa amin ar-ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahiril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma'in fadlan wujudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulih bikulli sulih salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi lada tashi suhbihi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.